Kalau kita melihat dari harga tren batu bara Pak di sepanjang 2024 bisa dikatakan dalam tren bearish ya Pak ya, saat ini berada di kisaran $100 per ton. Tapi kalau Anda lihat bagaimana sebetulnya di tahun 2025 ini outlook dari perusahaan Anda seperti apa? Sebetulnya outlook kami relatif stabil ya, karena kita lihat dari tahun lalu cukup tinggi batu bara. Dan untuk 10 tahun ke belakang, biarpun tren turun, ini jauh di atas rata-rata 10 tahun. Jadi untuk kami dengan cost structure yang ada, makes sense untuk ekspansi lagi di batu bara. Karena kita masih ada profit yang cukup besar, cuman harus hati-hati dengan produksi. Jadi kita nggak terlampau increase kenaikan produksi, tapi mau buat stabil dulu. Karena lebih baik penjualan di luar negeri daripada domestik. Oke, menarik Pak Rey. Tapi kalau dari segi harga meskipun dalam tren penurunan, tapi dari segi permintaan sebetulnya bagaimana sih Anda melihatnya? Oh, kita nggak lihat penurunan permintaan sama sekali. Jadi untuk batu bara kami yang kisaran 5.200 sampai 5.600 itu banyak sekali yang berminat. Kebanyakan dari Southeast Asia, Vietnam, terus ada dari Jepang sama Taiwan. So kebetulan untuk karakter batu bara Astrindo itu cukup tinggi permintaan. Berarti artinya sejauh ini batu bara yang dikelola oleh Astrindo ini kebanyakan diekspor daripada domestik Pak. Untuk komposisinya, ya, gambarannya Pak? Untuk sementara mungkin sekitar 30-35% itu dijual domestik, sisanya di luar negeri. Oke, kalau misalkan kita lihat juga Pak, kalau di luar negeri kan negara tujuan ekspor utama atau mungkin produsen utama batu bara ini adalah China dan juga India. Betul. Apakah Anda melihat ada tren pergeseran permintaan Pak dari kedua negara ini? Kebetulan itu tren more untuk traders. Kalau kami kebanyakan penjualan dalam long term contracts. Jadi yang paling lama itu 10 tahun sama Vietnam. Yang pegang pembangkit listrik di Vietnam, perusahaan Jepang. Okay. Jadi mereka emang trust kami untuk kasih batu bara yang cukup stabil, beberapa ton tiap tahun, dan itu terus-terusan. Jadi untuk short term fluctuations dari Jepang, dari China, dari India, kita nggak terlampau efek ya Jadi ke pricing artinya kita. tidak terpengaruh ya Pak kalau ada perubahan permintaan dari China atau India? Ya, kalau permintaan China-India tidak sama sekali. Ada efek ke pricing. Soalnya itu juga ada efek ke global thermal coal. Jadi harus lihat itu fluctuation seperti apa. Tapi misalnya untuk Taiwan, base harga kita itu di Newcastle. Jadi Newcastle emang ada efek ke China sedikit, tapi nggak terlampau. Jadi emang ada efek, tapi long term nggak sensitive local traders. Kalau traders tiap hari ada up and down, tapi kalau kami mungkin tiap 3 bulan, 6 bulan baru ada efek harga. Jadi long term contract untuk negara tujuannya tadi Vietnam, Jepang, dan juga Southeast Asia ya Pak ya kurang lebih? Southeast Asia, kebanyakan dari electric company yang dari Jepang. Okay. Biarpun di Vietnam itu punya Jepang, di Taiwan mirip karakter itu di atas 5.200. Jadi untuk kalorinya. Kalori lebih disebut sekarang high calorie. Biarpun nggak sama Newcastle yang 6.200. Tapi untuk Indonesia 5.200 sampai 56 itu ada premium market. Jadi misalnya kalau dijual lokal ada harga lokal, tapi kalau kita selalu ada $2-3 di atas market pasar, jadi disebut premium. Itu kebetulan untuk Astrindo. Artinya dari segi permintaan sebetulnya cukup stabil meskipun harganya dalam tren penurunan gitu Pak. Meskipun kalau dilihat dari jarak ataupun tren dari beberapa tahun terakhir ini harganya masih oke. Nah, tapi dampak bagi kinerja keuangan di kuartal 1 ini seperti apa sih Pak gambarannya? Ya, sebetulnya kalau lebih banyak lebih enak untuk kita. Tapi untuk apa yang ada sekarang, profit margin kami cukup sehat. Fokus kita di production.
Jadi harusnya tiap tahun sekitar 5 juta. Kebetulan untuk tahun ini mungkin ada penurunan karena kita masih mau ekspansi di konsesi tambahan. Nah, konsesi tambahan harus ada beberapa langkah yang kita harus selesaikan. Mungkin untuk pemerintah prosesnya lebih bukan lebih susah, tapi mereka lebih teliti. Jadi yang kita anggap bisa mulai awal tahun ini harus diundur sampai pertengahan atau akhir tahun. Jadi karena kita nggak bisa masuk ke daerah baru, kita akan experience satu penurunan produksi tahun ini. Oke, jadi ada penurunan produksi sekitar 4 juta ton tadi ya Pak ya? Ya. Nah, di tahun ini pemerintah kan juga baru-baru ini juga mengatakan bahwa di RUPTL jangka panjang bahwa memang ada keberpihakan pada kurang lebih sektor batu bara. Nah, bagaimana Asindo memanfaatkan terkait dengan sentimen ini, Pak? Sentimen emang anything yang support kami kita obviously enjoy. Tapi untuk strategi kita, karena sebetulnya Asindo bukan player besar, mungkin di luar top 10 di Indonesia. Tapi karena calorie itu tinggi, kita more fokus ke export market daripada local market. Bukan kita nggak mau jual local, cuman yang local perlu calorie yang sekitar 4.200, 4.400. Jadi kita nggak bisa main di situ. Paling dipakai untuk blending. Kalau misalnya mereka mau pakai PLN mau pakai blending antara low quality coal sama kita bisa. Tapi fokus emang PLN untuk yang 4.200 yang jauh lebih banyak di mining yang lain dan nggak usah bayar premium. Selain mining, Asindo kan juga fokus ya Pak pada infrastruktur pendukung. Betul. Nah ini seperti apa Pak arah ke depannya dan juga progresnya sejauh ini? Ya sebetulnya DNA Asindo itu di infrastructure. Ya kebetulan di infrastructure batu bara. Tapi untuk kedepannya kita memang ada beberapa prospek mining dan infrastructure project. Salah satu itu yang lagi hot sekarang nickel. Tapi memang nggak akan main di nickel mining yang besar. Dan fokus kita bukan hanya nikelnya, tapi proses nikel ke apa. Nah apa itu di battery. Kalau bisa nggak hanya mining, tapi midstream processing sampai ada commodity nickel yang bisa dijual sendiri. Misalnya kalau nickel itu ada battery grade nickel sulfate yang cukup prospek, apalagi untuk Indonesia yang perlu bikin electric vehicles. Nah kalau kita bisa bangun industri yang battery grade itu bagus untuk masa depan kita.